Scene kembali berpindah kepada Arpin yang hendak mengantar Lenora untuk mengunjungi makam ibunya di pemakaman umum areal gereja. Namun tak seperti biasa, kali ini Arpin hanya akan mengantar dan tak menemani Lenora. Lenora sempat meminta ia untuk menemaninya sebentar saja. Namun Arpin berdalih bahwa ia akan mengerjakan sesuatu yang penting dan akan segera kembali untuk menjemputnya nanti. Lenora pun akhirnya berdoa sendirian tanpa ditemani Arpin. Saat itu di saat ia tengah berdoa, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Lenora pun segera bergegas untuk berteduh di gereja. Rupanya pendeta Preston menyadari kedatangan Lenora di gereja. Ia pun menyambut kedatangan Lenora. Sementara itu Arpin di tempat lain rupanya tengah menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam kepada para pengganggu Lenora. Ia menerapkan pesan yang diberikan ayahnya dulu, yaitu menunggu waktu yang tepat. Karena ia tahu peluangnya akan lebih besar ketika para pembuli itu sedang sendiri-sendiri. Dirasa waktunya sudah tepat, Arpin kemudian mendatangi para pembuli itu satu persatu dan menghajar mereka semua tanpa belas kasih. Pada saat itu Lenora diajak berkendara ke hutan yang sepi oleh pendeta Preston dengan dalih untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika di hutan, Lenora yang taat pada perkataan Tuhan sama seperti kedua orang tuanya dulu, ia sangat mempercayai semua perkataan sang pendeta. Lenora pun hanya bisa menuruti perkataan pendeta ketika ia disuruh untuk membuka pakaiannya. Karena menurut kata sang pendeta, dengan cara itu ia akan lebih bisa terbuka secara menyeluruh kepada Tuhan. Namun tak disangka, pendeta Preston mengambil keuntungan dari hal itu. Ia langsung melakukan pertukaran jigong dengan Lenora. Dan Lenora sebagai orang yang taat hanya menerima perlakuan pendeta itu. Saat Arpin selesai, ia pun kembali menjemput Lenora. Namun pada saat ini Lenora berkata kepada Arpin bahwa mulai sekarang ia tak perlu lagi untuk menemaninya berkunjung dan berdoa ke makam ibunya lagi. Sama seperti ibunya dulu, Lenora merasakan kekuatan yang sama seperti ketika ibunya Helen tertarik kepada Roy Leverty. Ia merasakan telah menyentuh cinta dari sang pendeta. Lalu scene berpindah ke timeline 3 bulan kemudian. Memperlihatkan Sandy kini sudah tak tahan untuk hidup bersama dengan suaminya yang psikopat dan melakukan semua kegiatan yang memuakkan itu. Ia berencana untuk melarikan diri, namun entah kenapa ia tak jadi melakukan hal itu. Saat itu adalah musim panas tahun 1965 dan pasangan itu kini terlihat berencana untuk melakukan perjalanan ke-14 mereka dalam mencari mangsa. Pada saat Sandy tengah sendirian di motel, ia didatangi oleh Sheriff Lee yang ternyata adalah kakaknya. Ia rupanya mendatangi Sandy untuk memperingatinya agar tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Dikarenakan itu akan merusak citranya sebagai seorang sheriff yang rupanya tengah mencalonkan diri di sebuah pemilu. Ditambah lagi dengan citra buruk Sandy yang memang sudah diketahui banyak orang. Dan kini scene memperlihatkan Sheriff Lee yang tengah bertemu dengan seorang yang bernama Lenore. Rupanya ia tengah menjalankan transaksi swap agar Lenore bisa leluasa mengedarkan senjata api ilegal di daerah itu. Namun terlihat jelas di sini Lenore sudah tak memiliki respect kepada Sheriff Lee. Lalu scene berpindah lagi ke Carl dan Sandy yang seperti biasa tengah melakukan hobi mereka dengan modus memberikan tumpangan. Kali ini mangsa mereka adalah seorang prajurit yang hendak pergi berperang ke Vietnam bernama Gary. Seperti biasa Carl dan Sandy membawanya ke hutan dengan dalih makan siang. Lalu aksi sadisnya pun dimulai. Ia menyiksa dan memotong kemaluan Gary setelah memintanya berhubungan seks dengan Sandy, lalu kemudian memotretnya. Setelah selesai, dengan santuinya Carl terlihat sangat gembira, namun tidak dengan Sandy, karena jelas sekali ia sudah muak dengan semua kegiatan itu. Lalu saat mereka sudah kembali ke motel,
Sandy memutuskan untuk melaporkan perbuatan Carl dan memberitahukan langsung tentang apa yang terjadi kepada Gary ke pusat militer. Lalu Sin kembali berpindah ke keluarga Russell. Kini terlihat Lenora yang tengah sakit dan muntah-muntah. Dia sudah tahu pasti bahwa saat ini dirinya sedang hamil anak pendeta Preston. Namun saat meminta pertanggungjawaban Preston malah mengaku bahwa dirinya tidak mengingat semua hal yang mereka lakukan di mobil, dan dengan kasar mengusir Lenora. Dan tiba suatu saat di mana rumahnya sepi, hanya menyisakan Lenora sendiri di sana. Ia pergi ke sebuah gudang untuk melakukan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya. Namun di saat ia hendak melakukan hal itu, ia tiba-tiba tersadar dan berniat untuk membatalkan tindakannya. Di saat ia hendak melepaskan tali yang sudah terikat di lehernya, sungguh naas ember yang menjadi pijakan kakinya tiba-tiba saja terjatuh, dan Lenora pun meninggal. Lalu orang yang pertama kali menemukan mayat Lenora adalah Arpin yang sudah sangat menyayangi Lenora bagaikan adik kandungnya sendiri. Bahkan begitu mirisnya hingga di hari pemakaman, tak ada seorang pun yang hadir untuk mendoakan Lenora, termasuk si pendeta brengsek Preston. Dikarenakan menurut mereka Lenora mati dengan cara yang terhina, yaitu bunuh diri. Hari pun berlalu. Terlihat kini Arpin sudah bekerja sebagai tukang aspal jalanan. Saat itu tiba-tiba saja ia dipanggil oleh seorang sheriff lokal. Rupanya tujuan dari sheriff itu adalah untuk memberitahukan kepada Arpin mengenai hasil forensik Lenora. Sheriff pun memberitahukan bahwa Lenora meninggal dalam keadaan sedang mengandung. Arpin sempat menyangkal hal itu. Namun di sini si sheriff hanya menyampaikan fakta yang memang terbukti dari hasil otopsi mayat Lenora. Meski berat, Arpin pun harus menerima kenyataan itu. Dan kini Sin berpindah kembali ke pendeta Preston yang kembali mengajak seorang wanita muda cantik untuk pergi ke hutan yang sepi, sama seperti yang ia lakukan dulu kepada Lenora. Di sana ia melakukan hubungan asiluli bersama dengan wanita itu. Tak juga merasa puas, di saat dirinya sudah berada di rumah, ia kembali meminta istrinya untuk memuaskan dirinya. Bahkan di sini ia memperlakukan istrinya terkesan seperti sebagai seorang pelacur. Lalu Sin kembali ke Arpin. Kini ia terlihat tengah berpesan kepada pamannya Erskine untuk selalu menjaga neneknya dengan baik, seolah ia sedang mengucapkan kata perpisahan. Pagi harinya Arpin mengisi pistol yang diberikan pamannya dengan peluru, dan memberikan neneknya surat perpisahan secara diam-diam ketika neneknya masih terlelap. Lalu Arpin kemudian pergi ke gereja untuk menemui pendeta Preston dengan alasan untuk melakukan pengakuan dosa. Pendeta pun menerima kedatangannya. Di saat Preston menanyakan perbuatan buruk apa yang telah Arpin lakukan, Arpin malah menyebutkan semua kelakuan bejat Preston, mulai dari mengajak perempuan muda ke hutan hingga melakukan hubungan asiluli dengan mereka. Rupanya setelah diberitahu oleh sheriff mengenai Lenora, Arpin langsung menaruh curiga kepada Preston. Terlebih lagi setelah Preston tak mau memberikan ceramah di pemakaman Lenora, Arpin rupanya telah memata-matai kegiatan Preston setelah kejadian itu. Preston yang menyadari bahwa semua perkataan Arpin itu adalah perbuatan dirinya, ia langsung berdiri dengan geram dari kursi. Namun keberaniannya lenyap ketika melihat Arpin yang kini sudah menodongnya dengan pistol. Arpin ingin Preston mengakui semua perbuatannya, termasuk yang telah dilakukannya kepada Lenora. Namun Preston masih tetap kekeh gak mau ngaku. Bahkan sempat-sempatnya ia ngarang cerita tentang Lenora karena takut reputasinya sebagai pendeta akan tercoreng. Arpin yang sudah kesal kemudian menembaknya dengan pistol warisan milik ayahnya. Seketika Preston pun tersungkur. Di sini terlihat meski dengan seluruh perbuatan kejinya, Preston masih tetap memohon pertolongan kepada Tuhan. Namun kini Arpin kembali menembaknya dengan bertubi-tubi hingga ia pun tewas seketika. Arpin pun pergi meninggalkan tempat itu, dan terpikir olehnya untuk kembali mengunjungi rumahnya yang dulu berada di Knockhamstead.
Tanpa pikir panjang, ia pun segera pergi menuju ke sana. Namun sialnya mobil yang ia kendarai tiba-tiba mogok di tengah perjalanan. Ia pun terpaksa harus mencari tumpangan. Scene kemudian berpindah ke Sheriff Lee yang tengah mengunjungi penyuapnya Lenore di kediamannya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh pengawal Lenore yang bernama Bobo. Tak disangka Sheriff Lee langsung membunuh pengawal itu. Rupanya ia berencana untuk membunuh Lenore dikarenakan dirinya sudah jengkel dengan tingkah semena-mena Lenore kepadanya. Setelah ia menemukan Lenore, ia pun langsung membunuhnya. Lalu scene kembali ke Arpin yang kini telah mendapatkan tumpangan dari pasangan psikopat Sandy dan Carl. Seperti biasa, Carl dan Sandy mengajak Arpin untuk berbincang-bincang di tengah perjalanan. Dan kini dengan alasan ingin buang air, Carl mengajak Arpin untuk berhenti di sebuah hutan yang sepi. Namun di saat Carl hendak keluar dari mobil, rupanya Arpin melihat Carl telah menyiapkan pistol yang ada di sakunya. Arpin pun seketika menyiapkan pistolnya juga. Dan benar saja, ketika Carl hendak menyuruh Arpin untuk keluar dari mobil, Arpin langsung menembak Carl dengan 2 kali tembakan yang menyebabkan Carl langsung tewas. Sandy kemudian langsung mengeluarkan senjata miliknya. Di sini Arpin sempat meminta kepada Sandy untuk tidak melakukan hal itu. Namun entah kenapa Sandy tak mau menuruti perkataan Arpin. Dan kini secara serentak mereka kemudian saling menembak. Namun ternyata pistol yang digunakan Sandy adalah pistol kosong, sehingga tembakannya tak menimbulkan luka untuk Arpin. Namun tidak dengan Sandy. Ia terkena tepat di lehernya oleh tembakan Arpin. Seketika ia pun tewas menyusul suaminya. Rupanya penyebab pistol kosong milik Sandy adalah dikarenakan oleh Carl yang sudah curiga dengan Sandy yang sepertinya akan mengkhianati dirinya. Oleh karena itu, untuk jaga-jaga ia memberikan Sandy pistol kosong. Setelah itu Arpin kemudian mengambil uang mereka berdua. Dan tak disangka Arpin juga menemukan foto-foto bukti pembunuhan yang telah Carl dan Sandy lakukan. Ia pun membawa foto-foto itu untuk jaga-jaga dan segera meninggalkan tempat itu. Lalu berita kematian tentang Sandy kini telah tersebar dan telah diketahui oleh Sheriff Lee. Lee kemudian pergi ke lokasi TKP. Lee sangat menyayangkan kematian adiknya. Mau bagaimanapun juga Sandy adalah adiknya. Dan ia menyalahkan Carl atas semua yang dialami adiknya Sandy. Setelah itu, Lee kemudian bergegas menuju rumah Sandy dan segera mencari foto-foto bukti pembunuhan yang telah dilakukan oleh Carl dan Sandy, karena akan sangat berbahaya jika foto itu ditemukan oleh orang lain. Ternyata Lee sudah mengetahui perbuatan adiknya selama ini bersama dengan Carl. Ia pun langsung membakar semua foto itu untuk menghilangkan bukti. Scene kemudian berpindah ke Arpin yang kini telah sampai di minimarket tempat dulu ia menelpon polisi ketika ayahnya bunuh diri. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada pemilik minimarket atas bantuannya dulu pada saat ia masih kecil. Di lain tempat rupanya Sheriff Lee telah mendapatkan petunjuk tentang pembunuh adiknya yang mengarah kepada Arpin. Sheriff Lee kemudian teringat dengan Arpin yang dulu pernah ia bantu ketika ayahnya meninggal. Lalu kembali ke Arpin yang kini telah berada di tempat salib yang ayahnya biasa gunakan dulu saat berdoa. Di sana ia mengubur tulang belulang milik anjing kesayangannya Jack yang masih berada di sana. Tak lama setelah itu Arpin mendengar suara langkah yang mendekat. Rupanya itu adalah suara Sheriff Lee yang memburunya. Ia hendak membunuh Arpin karena telah membunuh adiknya. Arpin pun di sini mengakui perbuatannya yang telah membunuh adik Sheriff Lee. Serta Arpin mengaku telah membunuh Preston dikarenakan Preston bukanlah pendeta yang baik. Ia juga bilang terpaksa membunuh Sandy dan Carl karena mereka adalah orang jahat dan Arpin memiliki buktinya. Mendengar itu Lee semakin panik dan segera menembak Arpin. Arpin pun menembak Lee.
Namun di sini meski dengan senjata yang lebih garang, tembakan Lee meleset dan tidak mengenai Arpin. Lain halnya dengan Arpin, ia berhasil mengenai Lee dan seketika membuatnya tewas. Dan setelah itu Arpin mengubur senjatanya bersama dengan tulang belulang milik anjingnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Arpin pun melanjutkan perjalanannya dan berharap ada orang yang akan memberikannya tumpangan lagi. Sampai akhirnya ada seorang yang menggunakan minibus memberinya tumpangan. Di dalam mobil Arpin terlihat sangat kelelahan dan mengantuk. Namun setelah kejadian yang ia alami, Arpin tak mau lagi tertidur di samping orang asing. Dan di saat ia berusaha untuk tetap terjaga, pikirannya melambung berkelana. Pikirnya mungkin ia akan dinyatakan tidak bersalah atas semua perbuatannya dan ia bisa kembali menemui paman dan neneknya. Namun ia seketika sadar kalau itu sangatlah beresiko. Ia kemudian terpikir mungkin saja ia akan bertemu dengan seorang gadis dan menikahinya. Lalu kemudian membangun keluarga kecilnya sendiri seperti ayahnya dulu. Lalu kemudian Arpin tertidur dan film pun tamat. Film The Devil All the Time ini menggali sisi gelap dan hasrat mendasar pada manusia umumnya, yang diwakili jajaran karakternya yang begitu berwarna. Alih-alih menghadirkan sosok iblis secara ujuk-ujuk, The Devil All the Time menghadirkan manifestasi iblis dengan cara yang lebih manusiawi dan secara logika terbilang ramah. Overall, The Devil All the Time sangat menyenangkan untuk disaksikan. Sebagai sajian horor, The Devil All the Time tidak hadir semata-mata sebagai teror dengan elemen supernatural yang klise, tetapi mampu hadir jauh lebih kaya dengan karakter studi yang berlimpah dan berhasil dihidupkan oleh ensemble cast-nya dengan cukup solid. Sekian dulu untuk review film kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bel notifikasi. Luangkan waktu kalian untuk like jika kalian suka video ini. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar. Bijaklah selalu dalam memilih tontonan dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.